Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dan saudara muslimku semua? Terima kasih yang selalu setia menonton kisah Islam yang nyata. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam lindungannya dan diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW tidak membawa ajaran baru. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran tauhid yang pernah didakwahkan para nabi dan rasul terdahulu. Jadi, sebetulnya ajaran nabi terdahulu dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW saling terkait dan tersambung. Sebagai nabi dan utusan Allah yang terakhir, pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW sebetulnya sudah ada dalam kitab-kitab suci terdahulu. Informasi nama, karakteristik, sikap, ajaran, kebenaran, dan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW itu semua disebutkan di dalam kitab suci terdahulu. Dalam kitab Injil Yohanes 14, 15, 16 misalnya, di situ Nabi Isa alaihissalam berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Merujuk buku membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadits-hadits syahih, teks tersebut merupakan kabar gembira tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Yunani dan Suryani, kata penolong dalam ayat tersebut adalah parakletos. Kata ini sebetulnya memiliki makna yang terpuji. Dalam bahasa Arab, makna kata parakletos serupa dengan kata Muhammad atau Ahmad, yaitu orang yang terpuji. Kabar kehadiran Nabi Muhammad SAW oleh Nabi Isa alaihissalam juga disebutkan Allah dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Dalam ayat tersebut disebutkan, "Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, Nabi Isa alaihissalam, yang namanya Ahmad, Muhammad." Pemberitaan Nabi Muhammad SAW juga ada dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat pertama pasal ke-9 disebutkan, sesungguhnya Hajar ketika berpisah dengan Sarah dan diajak bicara oleh malaikat. Malaikat berkata, "Wahai Hajar, dari mana engkau datang? Dan kemana engkau ingin pergi?" Maka ketika Hajar menerangkan keadaannya, malaikat itu berkata, "Kembalilah karena aku akan memperbanyak keturunanmu dan tumbuhan mu sampai tidak terhitung. Dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Karena Allah telah mendengar kerendahan dan ketundukan mu. Dan anakmu menjadi manusia paling kuat. Kuasanya berada di atas kuasa semuanya, dan tempat tinggalnya berada di batas-batas semua saudaranya." Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan kalau pasal dalam Taurat tersebut tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kuasa keturunan Nabi Ismail alaihissalam belum berada di atas kuasa keturunan Nabi Ishaq as. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan membawa risalahnya, maka kuasa keturunan Nabi Ismail alaihissalam berada di atas kuasa keturunan Nabi Ishaq alaihissalam dan semuanya. Dalam Taurat, kabar tentang Nabi Muhammad SAW juga terdapat dalam kitab Yasa bab ke-42. Bunyi teksnya, agar manusia dan kota-kotanya meninggi suaranya, rumah-rumah yang ditinggali oleh Kaidir, agar penduduk Sali berdendang dari puncak-puncak gunung untuk memanggil, memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dan mengabarkan dengan tasbihnya di pulau-pulau. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan kalau teks tersebut merupakan kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Rumah-rumah yang ditinggali oleh Kaidir bin Ismail menunjuk kepada negeri Arab adalah moyang Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, teks itu juga menyebutkan tempat hijrah Rasulullah, Madinah. Agar penduduk Sali berdendang. Sali, atau Sal merupakan nama sebuah gunung di pintu Madinah yang namanya masih sampai sekarang. Di banyak bagian dari kitab-kitab penganut ajaran Brahmaisme, Majusi, di samping Yahudi dan Nasrani, terdapat teks-teks yang menunjukkan bahwa nama Muhammad telah diperkenalkan di sana, kata Abbas al-Akkad dalam bukunya Matlah, An-Nur. Menariknya, pemberitaan tentang nama dan kedatangan Rasulullah tidak hanya terdapat di kitab suci, agama Samawi. Informasi tentang nama Nabi Muhammad SAW
Juga ada dalam kitab-kitab penganut ajaran Majusi, Buddha, dan Hindu, dan Brahma. Dalam kitab suci umat Hindu, Adharwitma, misalnya, nama Muhammad sudah diperkenalkan. Dalam salah satu ayatnya disebutkan, "Wahai manusia, dengarlah dan sadarlah, Muhammad akan diutus di antara manusia, keagungannya dipuji sampai di surga dan dia menjadikan surga itu tunduk kepadanya, dan dia adalah Muhammad." Begitupun dalam Mawisha Purana, kitab Hindu lainnya. Dalam salah satu ayatnya disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, diutuslah seorang asing bersama para sahabatnya dengan nama Muhammad yang diberi gelar Tuan Dunia dan Raja. Ia membersihkan dunia dengan 5 pembersih. Di banyak bagian dari kitab-kitab penganut ajaran Brahmaisme, Majusi, di samping Yahudi dan Nasrani, terdapat teks-teks yang menunjukkan bahwa nama Muhammad telah diperkenalkan di sana, kata Abbas Al-Akkad dalam bukunya Matlah, An-Nur. Menariknya, pemberitaan tentang nama dan kedatangan Rasulullah tidak hanya terdapat di kitab suci, agama Samawi. Informasi tentang nama Nabi Muhammad SAW juga ada dalam kitab-kitab penganut ajaran Majusi, Buddha, dan Hindu, dan Brahma. Dalam kitab suci umat Hindu, Adharwitma, misalnya, nama Muhammad sudah diperkenalkan. Dalam salah satu ayatnya disebutkan, "Wahai manusia, dengarlah dan sadarlah, Muhammad akan diutus di antara manusia, keagungannya dipuji sampai di surga dan dia menjadikan surga itu tunduk kepadanya, dan dia adalah Muhammad." Begitupun dalam Mawisha Purana, kitab Hindu lainnya. Dalam salah satu ayatnya disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, diutuslah seorang asing bersama para sahabatnya dengan nama Muhammad yang diberi gelar Tuan Dunia dan Raja. Ia membersihkan dunia dengan 5 pembersih. Muhammad dalam kitab umat Hindu tersebut diyakini sebagai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud, 5 pembersih dunia, dalam ayat tersebut di atas adalah sholat 5 waktu. Teks tersebut juga menyebutkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka digambarkan sebagai orang yang berkhitan, tidak memotong rambut sebelah, memakan hewan kecuali babi, tidak menggunakan tumbuhan darba untuk membersihkan dosa, dan mereka dinamakan musalli, muslimin. Sosok Nabi Muhammad SAW juga terdapat dalam kitab suci Weda dan sejumlah kitab suci umat Hindu yang berbeda-beda lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan sekelompok peneliti India, terdapat pribadi, Narashans, dalam kitab-kitab Hindu tersebut. Narashans sendiri berasal dari kata nar, manusia, dan ashans, dipuji. Dengan demikian, Narashans merupakan orang yang dipuji atau orang yang terpuji, sepadan dengan kata Muhammad. Di banyak bagian dari kitab-kitab penganut ajaran Brahmaisme, Majusi, di samping Yahudi dan Nasrani, terdapat teks-teks yang menunjukkan bahwa nama Muhammad telah diperkenalkan di sana, kata Abbas Al-Akkad dalam bukunya Matlah, An-Nur. Menariknya, pemberitaan tentang nama dan kedatangan Rasulullah tidak hanya terdapat di kitab suci, agama Samawi. Informasi tentang nama Nabi Muhammad SAW juga ada dalam kitab-kitab penganut ajaran Majusi, Buddha, dan Hindu, dan Brahma. Dalam kitab suci umat Hindu, Adharwitma, misalnya, nama Muhammad sudah diperkenalkan. Dalam salah satu ayatnya disebutkan, "Wahai manusia, dengarlah dan sadarlah, Muhammad akan diutus di antara manusia. Keagungannya dipuji sampai di surga dan dia menjadikan surga itu tunduk kepadanya, dan dia adalah Muhammad." Begitupun dalam Mawisha Purana, kitab Hindu lainnya. Dalam salah satu ayatnya disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, diutuslah seorang asing bersama para sahabatnya dengan nama Muhammad yang diberi gelar Tuan Dunia dan Raja. Ia membersihkan dunia dengan 5 pembersih. Muhammad dalam kitab umat Hindu tersebut diyakini sebagai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud, 5 pembersih dunia, dalam ayat tersebut di atas adalah sholat 5 waktu. Teks tersebut juga menyebutkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka digambarkan sebagai orang yang berkhitan, tidak memotong rambut sebelah, memakan hewan kecuali babi, tidak menggunakan tumbuhan darba untuk membersihkan dosa, dan mereka dinamakan musalli, muslimin. Sosok Nabi Muhammad SAW juga terdapat dalam kitab suci Weda dan sejumlah kitab suci umat Hindu yang berbeda-beda lainnya.
Dari hasil penelitian yang dilakukan sekelompok peneliti India, terdapat pribadi, Narashans, dalam kitab-kitab Hindu tersebut. Narashans sendiri berasal dari kata nar, manusia, dan ashans, dipuji. Dengan demikian, Narashans merupakan orang yang dipuji atau orang yang terpuji, sepadan dengan kata Muhammad. Begitupun mantra-mantra dalam kitab Weda dan kitab suci umat Hindu lainnya. Di antara bunyi mantranya, dengarlah manusia dengan penuh hormat. Sesungguhnya Narashans dipuji dan disanjung, sedangkan kita menjaga orang yang berhijrah, orang yang membawa bendera keamanan itu, antara 60.090 musuh. Raghib Asirjani dalam bukunya Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam, mengemukakan bahwa mantra dalam kitab suci umat Hindu itu menunjuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teks itu menyebut tentang Narashans yang dipuji dan disanjung. Menurut Raghib, tidak ada manusia di dunia yang dipuji dan disanjung sebanyak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teks mantra itu juga menyebut tentang orang yang berhijrah. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Bahkan, hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Terakhir, teks itu juga menyebutkan tentang jumlah musuh, yaitu 60.090. Jumlah ini diyakini mendekati dengan jumlah musuh Rasulullah selama hidupnya. Mantra lainnya berbunyi, kendaraannya adalah unta, istri-istrinya adalah 12 orang. Ia mendapatkan kedudukan yang tinggi dan dengan kecepatan kendaraannya ia dapat menyentuh langit lalu turun. Teks mantra ini membuat informasi tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi detail. Disebutkan juga tentang jenis kendaraannya, jumlah istrinya, dan kemuliaannya. Bahkan menjadi detail. Disebutkan juga tentang jenis kendaraannya, jumlah istrinya, dan kemuliaannya. Bahkan, di dalam teks itu juga secara tersirat menginformasikan tentang perjalanan Isra, Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah hingga ke Sidratil Muntaha. Bukankah di dalam Al-Quran Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa Dia telah mengutus seorang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi setiap umat? Sebagaimana dalam Quran Surat Fathir ayat 24. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tiada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.